Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wal akhwati a'azzakumullah. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majelis salat zuhur ini. Semoga menjadi kebaikan buat kita semua, buat saya dan ikhwan dan akhwat semuanya. Dan tema hari ini tentang etos kerja muslim, dan ini adalah tema yang sangat saya sukai karena memang saya memiliki background agama sekaligus juga background sebagai seorang yang seperti bapak-bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah saat ini saya diamanahi menjadi direktur Wesal TV, dan juga kita memulai segala sesuatu di bidang pertelevisian, di bidang production house, Islamic production house dari nol. Artinya sehingga kemudian ketika saya diberi amanah untuk menyampaikan etos kerja muslim, saya sangat semangat sekali karena kita merasakan betul-betul bahwa etos kerja seorang muslim itu tidak biasanya, tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Islam dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ketika kita beragama Islam, ya, berKTP muslim dan telah dilahirkan oleh Allah SWT di keluarga muslim, ada yang memang sudah lahir maupun kemudian menjadi muslim belakangan, ya, semuanya sama. Ketika sudah menjadikan Allah sebagai Rabb, Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai qudwah, maka sungguhnya disitulah dimulai babak kehidupan yang mestinya tidak biasa-biasa saja. Kita lihat ketika Al-Quran diturunkan di sebuah kaum, ya, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, dahulu mereka adalah kaum yang penggembala dan sebagainya. Tetapi ketika Al-Quran turun kepada mereka, 12.000 lebih para sahabat menjadi manusia-manusia yang tersibghah dengan sibghah Qur'aniyah, dan ketika meninggal mereka menjadi orang-orang yang menjadi gubernur di Syam, menjadi gubernur di Yaman, menjadi gubernur di sana. Dan mereka adalah backgroundnya orang-orang yang biasa-biasa saja. Jadi Islam telah mensibghah, telah mencelup mereka dengan celupan Qur'ani sehingga menjadi generasi yang luar biasa. Kenapa? Karena memang Islam, Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai minhajul hayat, the way of life, sebagai pengatur kehidupan kita dari aspek ubudiyah, ibadah, dan juga aspek berkeluarga, dan juga aspek bekerja. Tidak ada satu sisi pun yang ditinggalkan oleh Islam. Sehingga kalau ada kemudian kita muslim dalam rumah tangganya ada ketidakberesan, maka kita malu. Mengapa? Berarti kita belum menegakkan Islam dalam rumah tangga kita. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khairukum li ahlik wa ana khairul li ahli. Kalian, seorang suami yang terbaik adalah orang yang paling baik pada keluarga kalian, anak dan istri kalian. Wa ana, kata Rasulullah, orang yang terbaik pada keluargaku, anak dan istriku. Artinya apa? Dalam keluarga pun kita harus punya nilai yang sangat luar biasa. Begitu juga dalam bekerja. Lah ini dia. Dalam bekerja yang akan kita bahas. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita sepakat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara keseluruhan. Artinya apa? Jangan kemudian kita di masjid beribadah itu menurut agama Islam, ya, spirit Al-Quran dan Sunnah, tetapi ketika bekerja kita meninggalkan spirit itu. Itu sangat memalukan, ya, sangat memalukan. Kenapa? Karena memang ketika Allah SWT berfirman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah keseluruhannya, maka aspek ibadah kita Islam, aspek berumah tangga kita Islam, dan juga dalam bekerja kita ikuti bagaimana rule, bagaimana aturan dalam Islam. Ya, kita akan waktunya mungkin singkat sampai biasanya sampai jam berapa Pak? Jam 1 atau 1 kurang sedikit, mudah-mudahan kita bisa sampaikan. Jadi sekali lagi tidak ada dikotomi antara kita sebagai seorang muslim di masjid maupun di tempat lain. Kadang maaf sebagian kaum muslimin dan lembaga pendidikan Islam membedakan itu. Ketika di Islam misalkan sebagian pesantren ada yang masih membedakan bahwasanya kita di pesantren hanya belajar ibadah saja, fikih ibadah.
kemudian tentang life skill, kemudian dan tentang etos kerja, bagaimana karakter itu kemudian kurang terbangun. Akhirnya ketika turun ke masyarakat menjadi orang yang gagap, orang yang kemudian tidak bisa mengikuti ritme kehidupan, modernisasi dan sebagainya, akhirnya gagap, tidak eksis di masyarakat, kemudian karirnya nggak bisa berkembang dan sebagainya. Maka kita ingin mengatakan bahasanya Islam harus kita pelajari di semua aspek kehidupannya, termasuk dalam masalah bekerja. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani warahmatullah, ada 3 prinsip dasar. Saya mungkin menyebut 3 prinsip dasar, ya, atau kita batasi 3 atau 4, sebenarnya masih banyak, cuma waktunya terbatas, yang menjadikan bahwasanya seorang muslim mesti memiliki etos kerja yang tidak sama dengan orang yang kemudian keislamannya tidak baik, ya. Seorang muslim yang baik mesti punya etos kerja yang baik. Kenapa? Karena pekerjanya memiliki sibghah, disibghah atau dicelup oleh nilai-nilai Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah bahwa seorang muslim punya prinsip hidup itu adalah ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Artinya kalau kemudian diciptakannya kita untuk ibadah, mestinya 24 jam kehidupan kita mesti bernilai ibadah, gitu. Artinya kalau kita ada yang mengatakan nggak bisa 24 jam ibadah, berarti ada yang salah terhadap pemahaman ibadah. Berarti ada sebagian kita yang memahami ibadah itu hanyalah sholat, zakat, puasa, sedekah dan sebagainya. Padahal tidak. Para ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Bahwa sungguhnya ibadah itu adalah seluruh sebutan, seluruh aktivitas yang mana aktivitas itu dicintai dan diridhoi Allah SWT, baik itu perkataan, perbuatan, ya, baik perkataan, action, perbuatan, apapun namanya, apapun istilahnya, apapun aktivitasnya, yang mana itu dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, maka itu bernilai ibadah. Sampai suatu ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami dalam berumah tangga, seorang suami istri melakukan hubungan suami istri, apakah itu kok disebut sedekah, beribadah juga? Padahal itu adalah aktivitas syahwati, kata sahabat. Rasulullah menerangkan, kalau kalian dilakukan di tempat yang haram, berzina, itu adalah berdosa. Maka kalau kalian dilakukan di tempat yang tepat dalam sebuah lembaga pernikahan, maka berpahala, bernilai ibadah. Tidur yang kemudian 8 jam, 4 jam, 5 jam, macam-macam, tiap kita punya jam tidur yang berlainan. Ketika itu diniatkan karena Allah, dilakukan dengan cara yang benar, itu pun bernilai ibadah. Juga bekerja. Maka bekerja ini, kalau kita punya paradigma bahwa kerja kita adalah ibadah, maka kita punya semangat, punya kesabaran, punya dedikasi, ya, terus memperbaiki kompetensi dengan baik. Kenapa? Karena kita merasa bekerja kita adalah ibadah. Para ulama menerangkan minimal ada 4 syarat supaya bekerja kita menjadi ibadah. Karena terus terang bapak-bapak, ibu-ibu, saya dulu backgroundnya teknik, kemudian sudah sekian tahun di perusahaan-perusahaan teknik, kemudian ketika saya loncat kuliah di Timur Tengah ke ibadah, karena saya merasa waktu itu sebenarnya agak salah berpikir. Saya pikir saya kok kalau bekerja sehari 8 jam, saya ngerasa sepertiga hidup saya hilang, percuma, gitu. Padahal ternyata setelah kita belajar agama, enggak. Kita belajar bekerja 8 jam itu, seluruhnya 8 jam itu bisa bernilai ibadah dengan 4 syarat. Karena kalau nggak ibadah kayaknya merana, Pak, ya. Aduh, kayaknya kita hidup itu 1 hari di akhirat, 1000 tahun hari kita di dunia. Kalau kemudian dunia yang fana ini kita buang-buang hanya untuk sia-sia misalkan, maka akan sangat merana bekerja kita. Aduh, bekerjanya nggak punya passion, akan merasa kering, garing. Ternyata tidak. Subhanallah, indahnya Islam bahwa bekerja itu bisa bernilai ibadah dengan 4 syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ketika niat kita karena Allah, ikhlas, ya Allah, saya bekerja karenamu. Saya bekerja untuk memenuhi perintahmu, menafkahi anak dan istri, untuk memenuhi perintahmu supaya saya tidak menjadi orang yang muta'affif, yang tidak minta-minta, karena minta itu tercela dalam Islam. Ketika kita memenuhi perintah-perintah Allah, saya sedang ikhlas karenamu, maka syarat pertama terpenuhi. Yang kedua adalah kita harus bekerja dengan baik dan benar. Dalam bahasa Islam disebut ittiba. Maksudnya adalah kita mengikuti rule bekerja itu dengan konsisten. Akad-akad itu harus kita penuhi. Ya, karena dalam Al-Qur'an disebut aufu bil uqud. Di dalam Al-Qur'an disebutkan
Kita tidak boleh menyelisihi akad perjanjian. Dalam hadis disebutkan al-muslimuna ala syurutihim. Jadi memenuhi ketentuan akad pekerjaan itu bagi kita adalah sebuah keharusan. Misalkan jam kerja jam 8 sampai jam 5 misalkan, maka kita seorang muslim tidak akan mungkin tega kemudian saya datang jam 8:30. Kenapa? Karena dengan kita terlambat itu bukan urusan kondisi di perusahaan saja, bukan, tapi saya telah mengkhianati amanah, mengkhianati bahkan saya telah mengambil hak perusahaan. Otomatis tanpa, walaupun kita tidak ketahuan misalkan, maka kita telah tidak bekerja dengan baik. Syarat yang kedua adalah bekerja dengan baik sesuai dengan rule kesepakatan yang telah ditetapkan. Syarat yang ketiga, bekerja di tempat yang halal. Karena dalam sebuah hadis disebutkan lahmun au jasad yambutu min sukhtin fannaru aula bihi. Kalau ada daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas untuk membakarnya. Artinya apa? Dengan itu kita punya pengawasan, ihsan. Tidak perlu orang mengatakan kamu jangan korupsi, nggak perlu ada audit macam-macam. Kita sudah merasa diaudit oleh Allah SWT yang menyebabkan kita tidak akan melakukan hal yang merugi, yang korupsi atau yang lain. Jadi yang ketiga, memilih pekerjaan yang haram, yang halal, menjauhi pekerjaan yang haram. Dan kita semua tahu mana yang haram, mana yang halal. Misalkan menjual barang yang produknya haram jelas, atau kemudian ada transaksi macam-macam lah, kita semua tahu. Kemudian yang keempat adalah jangan meninggalkan ibadah. Jadi kalau kita bekerja kemudian mencari nafkah, alhamdulillah itu suatu yang sangat mulia. Tapi kemudian salatnya ditinggalin, salat 5 waktu, maka kemudian bekerja kita tidak menjadi ibadah. Ya, ibarat kita memperbaiki baju, ya, dihias, kemudian kita lupa nggak memakai misalkan celana, maka ibadah kemudian bekerja sama-sama perintah Allah SWT yang harus kita lakukan dengan ihsan, kita tuntaskan semuanya. Ya, maka spirit yang pertama adalah bahwa bekerja adalah ibadah. Coba Bapak Ibu, kalau kemudian kita merasakan itu, menghayati itu, apa yang terjadi? Efeknya dahsyat. Yang pertama, kita akan merasakan bahwasanya kita menganggap bahwasanya pengawasan kita dalam bekerja bukanlah atasan kita, bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kita malu, ya Allah, saya malu kalau bekerja kita asal-asalan. Kenapa? Karena sedang berbuat beribadah untukmu, bukan untuk atasanku. Yang kedua juga kita akan punya izzah, kemuliaan. Kalau kita sekedar apa-apa karena atasan, kayaknya kok kita kayak bawahan, kayak terjajah, kayak apa, tidak. Tapi kalau kita berbuat karena Allah, atasan kita mendapat benefit bahwa kita punya prestasi yang maksimal, tapi kita merasa bahwa semuanya bukan karena atasan saya, bukan. Saya di perusahaan tunduk pada struktur bahwa saya punya dikoordinir atasan itu betul, tapi sungguhnya yang saya lakukan terbaik karena Allah SWT. Dan atasan senang, ya. Saya punya beberapa kali atasan dan sebagian orang non muslim, tetapi alhamdulillah ketika kita mau resign biasanya nggak pernah boleh, dan kemudian mereka merasakan walaupun agamanya lain, tapi mereka merasakan subhanallah, kok bisa begitu? Kita katakan karena saya bekerja bukan karena kamu, saya bekerja karena Allah dan saya akan lakukan yang terbaik. Yang ketiga juga kita akan punya kita punya perasaan mantap. Jadi mau bekerja atau enggak aras-arasan nih bahasa Jawa, atau enggak garing perasaannya, tapi mantap, full, betul-betul saya duduk di tempat bekerja saya berangkat pagi-pagi, saya pulang sore, itu dengan perasaan yang mantap. Dan juga yang terakhir keempat, punya ketahanan. Di tempat kerja banyak kendala, konflik dengan teman, kemudian juga kondisi-kondisi yang lain-lain, maka disitulah kemudian kita punya ketahanan jiwa yang lebih, kesabaran. Atasannya maaf, ada yang kemudian juga kurang bijak, kita sabar. Kita hanya punya prinsip, saya tidak pernah bekerja asal-asalan. Kalau saya sudah asal-asalan, maka saya harus keluar dari perusahaan ini. Karena tidak mungkin seorang bertahan bekerja, seorang muslim bekerja di sebuah perusahaan dan dia melakukannya dengan setengah-setengah, tidak akan. Saya hanya punya prinsip, saya lakukan yang terbaik atau saya keluar. Ya, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah, Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, ya, seorang muslim menganggap bahwa hidup ini, termasuk pekerjaan ini, adalah amanah. Ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, Al-Quran, pedoman hidup kita itu sendiri sebuah amanah. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, dia akan hancur berkeping-keping, karena memang seperti itu. Tapi kemudian kita merasa
pekerjaan ini adalah amanah, istri kita adalah amanah, anak kita adalah amanah, suami kita adalah amanah, pekerjaan kita adalah amanah, ibadah adalah amanah, karena hidup adalah amanah. Dan tidak mungkin seorang muslim yang baik menyia-nyiakan semua amanah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kepemimpinan kalian. Seorang imam kepala negara akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan rakyatnya. Kemudian seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan dalam rumah tangganya. Seorang istri juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusannya di rumah tangganya. Semuanya adalah pemimpin, semuanya adalah bertanggung jawab dan semuanya adalah diberikan amanah. Dalam hadis lain disebutkan ayatul munafiqi thalatha, ciri orang munafik itu ada 3, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Jika dia bicara jujur, tidak kalau dibicara dia berdusta, munafik. Kalau dia kemudian berjanji diingkari, munafik. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Maka sesungguhnya dalam pekerjaan iyyakum wal amal, hati-hatilah dari pekerjaan, jangan sampai kita memiliki celah kemunafikan gara-gara kita bekerja dengan asal-asalan. Ya. Jadi yang kedua, bekerja adalah amanah, ya. Yang ketiga yang dahsyat sekali adalah ternyata Islam punya spirit yang luar biasa, yaitu spirit namanya itqan. Itqan itu apa? Bahasa sekarang apa ya? Mungkin profesionalisme atau apa ya? Jadi melakukan segala sesuatu dengan bentuk yang terbaik. Karena Rasulullah SAW bersabda, dan hadisnya adalah hadis hasan, bahkan dimasukkan dalam hadis silsilah hadis sahih. Hadis para ulama menyebutkan di sini disahihkan, disebutkan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sungguhnya Allah cinta terhadap orang-orang yang jika melakukan sesuatu maka dia melakukannya dengan bentuk yang terbaik, the best. Ini hadis Rasulullah SAW, dan ini yang selalu saya terus ingat-ingat, sehingga saya merasa kalau saya tidak menjadi yang terbaik, tidak menuntaskan suatu pekerjaan bentuk terbaik, maka saya malu. Motivasinya apa? Karena saya ingin saya dicintai oleh Allah SWT. Ya, subhanallah. Jadi spirit itqan, menjadi yang terbaik. Dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ini bukan karena terbaik itu bukan ngomporin kita bekerja di perusahaan agar perusahaan untung, bukan, sama sekali tidak. Tapi kembalinya adalah kepada diri kita sendiri. Saya selalu habis sholat maghrib biasanya ada forum begini di kantor saya. Saya selalu katakan, kalau kalian mengikuti apa yang spirit Islam, ya, kita hanya membutuhkan waktu singkat untuk eksis. Betul. Saya ngukur kalau kita 2 tahun tidak eksis, ada masalah dengan cara pandang bekerja kita. Minimal 2 tahun itu adalah apa? Minimal 2 tahun itu kita sudah menjadi orang yang diandalkan oleh perusahaan, walaupun mungkin karir kita karena struktur jabatan atau mungkin karena kenaikan gaji sudah diatur, tapi kita minimal sudah diandalkan, dan diandalkan itu sudah menunjukkan bahwa kita eksis. Kalau resign akan dipertahankan gitu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT, saya dalam rangka fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, kalau ada nikmat diceritakan itu boleh, bukan riya. Saya pernah awal bekerja posisi teknisi biasa, dan saya hanya memerlukan waktu 3 bulan untuk meraih jabatan supervisor dengan spirit ini. Artinya 3 bulan, hanya memerlukan waktu 3 bulan jadi seorang teknisi biasa menjadi supervisor. Artinya kita tidak berkata-kata kosong. Kita adalah, apa yang kita katakan adalah real, dan yang kita katakan adalah memang spirit kita, bahwa kita sebagai seorang muslim. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kalau kita lihat Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, ternyata bertebaran di sana karakter, bahwa seorang muslim itu tidak mungkin punya karakter yang tidak solid. Subhanallah. Punya karakter yang sangat solid, karena memang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ketika bicara tentang karakter, semuanya karakternya terbaik. Ya, kita akan bicara tentang karakter bekerja saja, karena kehidupan begitu luas. Misalkan karakter tentang disiplin. Ya. Disiplin itu malu kalau kita kemudian tidak disiplin. Kenapa? Karena memang subhanallah,
Banyak sekali kaidah-kaidah yang menyuruh kita itu berdisiplin. Kaidah tentang amanah, nggak boleh al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim harus menepati syarat-syarat yang telah dibuatnya. Allah SWT menyuruh kita wa'afu bil uqud, kalian tepatilah perjanjian-perjanjian. Kalau kemudian perjanjiannya jam 8 sampai jam 5, kemudian kita datang jam 8 lewat 10 menit, kita nggak disiplin, malu kepada Allah SWT. Atau spirit mujahadah, bersungguh-sungguh ya. Itu dalam Al-Quran disebutkan man jahada fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kita tunjukkan jalan-jalan itu. Ya, atau dalam pepatah dikatakan man jadda wajad, barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia pasti akan mendapatkannya. Jadi spirit sungguh-sungguh itu inherent ya, menyatu dengan diri kita dimanapun. Kemudian spirit apa lagi? Pembelajaran. Subhanallah. Luar biasa. Ya, saya beberapa tahun hidup di luar Indonesia, kemudian terbiasa dengan suka baca yang agak ekstrim sedikit gitu loh. Kemudian kita nggak sadar ketika kesini, kemudian bersama teman-teman lagi makan lagi apa, kemudian terus kita membaca dan sebagainya, kadang-kadang ditegur karena nggak sadar, terbiasa begitu. Ternyata ketika bertanya kenapa sih membacanya seperti itu, ekstrim sekali kita katakan karena memang Al-Quran ayat yang pertama turun menyuruh iqra, bacalah, pembelajaran. Ya, dalam ibadah, dalam tauhid bahkan dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Pertama, i'lam, pelajarilah. Jadi spirit belajar. Kalau kita misalkan sekarang jadi posisi kita adalah apa misalkan ya, maka tuntaskan itu. Ya, tuntaskan itu sampai kita menjadi orang yang perfect di bidang kita. Ya, kalau kita kemarin baru menguasai 6, hari ini besok saya harus berusaha untuk 7, saya besok harus berusaha untuk 8, besok harus 9 dan sebagainya. Gitu ya. Saya pernah punya pengalaman lucu, agak lucu sedikit karena saya pernah mengisi seminar tentang media, tentang pertelevisian, dan saya sama sekali tidak punya background tentang pertelevisian. Background saya kuliahnya di bidang agama, dan background saya dulu orang teknik. Kemudian ketika kuliah di Timur Tengah ambilnya juga masalah agama. Ketika saya memimpin sebuah Islamic Production House dan kemudian saya mendirikan sebuah televisi Islam, maka kemudian saya pernah mengisi di sebuah forum seminar yang di sana, karena saya biasanya datang pas menjelang saya ngisi, kemudian setelah itu saya pulang. Pas sedang makan, ternyata saya nggak sadar bahwa audiens itu adalah juga pengisi-pengisi yang lain dari TV-TV swasta nasional, dari SCTV, dari beberapa TV besar. Kemudian setelah saya turun makan, saya mau pulang, ditegur, sebentar Pak, Bapak dulu kuliah di mana? Background broadcastnya apa? Saya bilang saya nggak punya. Oh, kok Bapak bisa ngomong seperti itu? Saya nggak bisa. Saya sudah bekerja di pertelevisian sudah sekian belas tahun dan saya nggak bisa ngomong seperti yang Bapak sampaikan. Belajar di mana? Saya bilang saya cuma belajar cepat saja. Artinya dengan melahap apa-apa pembelajaran dengan cepat, akhirnya hal-hal yang kemudian dikuasai harus di bangku kuliah. Ternyata ilmu itu tidak harus di perkuliahan. Dengan kita melakukan pembelajaran, maka apapun yang kita inginkan, insya Allah akan kita kuasai, asalkan syaratnya adalah kita suka dan kita sungguh-sungguh. Jadi spirit karakter yang suka pembelajaran itu juga karakter yang sangat melekat dengan seorang muslim. Kemudian juga tafaul, optimistis, ya, tidak pernah berputus asa, karena dalam Al-Quran bertebaran ayatnya kemudian la tayasu min rahillah, tidak boleh kalian putus asa dari rahmat Allah. Jadi putus asa itu sungguh jauh dari karakter kita seorang muslim. Kemudian juga karakter yang lain adalah husnudzon, berprasangka baik. Itu baik kepada Allah, kepada atasan, kepada rekan kerja, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada semuanya. Kita punya spirit yang namanya apa? Positive thinking. Itu dari Islam loh. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang firman Allah yang disebutkan melalui lisan Rasulullah SAW. Ya, redaksinya dari Rasulullah tapi isinya dari Allah SWT. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya saya, kata Allah SWT, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Artinya apa? Kita jangan negative thinking kepada Allah, ya, juga kepada yang lainnya. Karena kalau kita negative thinking, biasanya efeknya apa? Udah, kalau kita nggak bisa. Biasanya benar-benar fisik kita, pikiran kita, saraf-saraf kita menuntun kita untuk tidak bisa melakukannya.
Tapi kalau kita mengatakan ya bisa, mungkin hari-hari ini kita sering mendengar di televisi di mana orang-orang yang kemudian punya optimisme tinggi, dia bisa mewujudkannya. Rumah sakit mengatakan umur kamu tinggal 3 bulan, ternyata dikatakan kamu nggak bisa jalan, ternyata bisa, dan lain sebagainya. Kemudian juga menyukai kritikan, masukan. Ini karakter yang harus juga melekat dalam diri kita. Entah mengapa saya amati banyak saudara-saudara kita yang sensitif gitu loh. Sensitif, sering dikritik kemudian marah. Apalagi kalau kritikannya agak pedas. Bagi kita biasa saja. Kritikan itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Kritikan adalah bagian dari kebutuhan kita. Karena tanpa kritikan maka kita tidak bisa maju. Saya telah menyertai beberapa masyayikh, para ulama berjalan, bepergian. Saya pernah ke Malaysia bareng, ke Timur Tengah, ke beberapa negara. Kemudian saya menjumpai satu karakter yang luar biasa. Saya pernah mengatakan, seorang syekh mengatakan, Mas'ud, ya nama saya Mas'ud, saya lebih mencintai kritikan dan masukan dibanding pujian. Dan saya mendoakan orang yang memberi masukan dan kritikan pada saya fil dhahril ghaib. Jadi salah satu doa yang mustajab, yang dikabulkan itulah kita mendoakan saudara kita fil dhahril ghaib. Dia tidak tahu. Misalkan ada saudara kita si Fulan, si Ahmad, kita suka padanya mengatakan, ya Allah, berilah berkahan pada si Fulan, ya, berkahilah rumah tangganya, kemudian perbaikilah rezekinya, berkahilah rezekinya. Itu dia nggak ngerti, itu diijabah oleh Allah SWT, artinya doa fi dhahril ghaib. Dan saya itu mengatakan, saya mendoakan orang-orang yang mengkritik saya fi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Kenapa? Karena kebutuhan terhadap kritik dan saran itu adalah menjadi kebutuhan yang sangat penting. Kalau kita dipuji, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, kita sudah miliki. Kita hebat, kita pintar, kita begini, kita prestatif, sudah ada pada diri kita. Tapi kalau kita dicela, kita dikritik, kita diberi masukan, itu kan yang belum ada. Walaupun kadang-kadang juga tidak mesti benar ya. Tapi kalau kita dikritik, diberi masukan, dicela, itu nggak ada ruginya. Kalau itu benar, maka kita perbaiki diri kita. Kalau dia salah, itu fitnah, kita berpahala. Jadi tanamkan kita jangan jadi orang yang sensitif lah. Kalau kita sensitif nggak maju-maju, sungguh demi Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang kemudian tidak terlalu sensitif. Orang mengatakan kamu jelek, kita lihat apa sih materi yang dia sampaikan. Kita bedakan antara materi dengan cara menyampaikan. Kalau orang yang matang, dia bisa membedakan dengan cepat antara materi yang dituduhkan pada kita dengan cara menyampaikan. Kalau kita tidak pernah menyampaikan, tidak mempermasalahkan bagaimana orang menyampaikannya. Ya, saya sering menghadapi misalkan kadang-kadang ya orang dicela dengan celaannya, kita mengatakan lupakan kata-katanya, lihat substansinya. Dia katakan kita orangnya misalkan terlalu apalah gitu ya, kita lihat oh betul, udah kita rubah saja. Tapi kalau yang dikatakan adalah fitnah belaka, kita pun punya kelebihan apa? Dapat pahala. Karena orang yang dizalimi itu mendapatkan pahala. Ya. Imam Hasan Al-Basri pernah suatu ketika digunjing oleh sebuah forum oleh orang yang sangat menjadi rivalitas dalam keilmuan itu. Dia mengatakan apa? Muridnya mengatakan, ya Syekh, wahai Hasan Al-Basri, engkau siapa namanya? Hasan Al-Basri, engkau sedang dilakukan gunjingan oleh kelompok ini dan luar biasa gunjingannya, fitnahnya luar biasa. Hasan Al-Basri mengapa? Apa yang dia lakukan? Dia membawa sebuah hadiah dibungkus dan kemudian diserahkannya. Ini saya berikan hadiah kepada kaget dia. Saya sudah mendolimi dia, saya dapat hadiah. Kenapa Hasan Al-Basri engkau memberikan hadiah? Karena engkau telah menyetorkan pahala-pahalamu kepada saya. Kenapa? Karena di akhirat nanti dalam sebuah hadis sebutkan ada orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Siapa mereka yang bangkrut? Orang yang datang dengan pahala yang sangat besar, sangat banyak, kemudian karena dia menggunjing, dia mendolimi, dia memfitnah, di akhirat kan nggak ada lagi uang, nggak berlaku lagi tukar-menukar uang. Yang berlaku apa? Pahala. Ada di sana yang berlaku pahala, maka tukar udah. Yang kebaikannya diletakkan di kebaikan orang yang dizalimi. Kalau masih belum cukup, dosanya orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Jadi ruginya apa? Tidak ada ruginya. Saya pikir sebagai penutup, kalaulah kita seorang muslim kemudian memahami, menyadari, mengamalkan etos kerja yang baik dari etos kerja muslim, maka sungguh demi Allah kita akan menjadi orang yang terpercaya. Terpercaya itu dua klasifikasinya, dua
parameter terpercaya. Yang pertama, ini saya mengadaptasi teori hadis, ilmu hadis, bahwasanya hadis yang sahih itu disebutkan perawinya itu dia adil dan dhabit, dan ternyata persis sama dengan etos kerja dalam pekerjaan. Yang pertama adalah sisi adalahnya, jadi kredibilitas pribadinya, dikenal sebagai seorang yang agamanya baik, orang yang amanah, orang yang tidak mungkin dia akan curang. Artinya kalau dia terpercaya, dua kriteria, pertama adalah kredibilitas pribadinya, yang kedua integritas pribadi, yang kedua kredibilitas skillnya. Yang pertama secara pribadi, kalau ditanya misalkan orang mau mengamanahkan sesuatu, ketika disebut nama kita, maka harus yang terbayang di benak dia adalah si fulan tidak akan curang. Itu syarat pertama terpenuhi. Artinya kita dikenal sebagai orang yang jujur, terpercaya, tidak pernah selingkuh dalam keuangan, tidak akan selingkuh dalam amanah, artinya soleh, baik. Tapi itu tidak cukup. Betapa banyak orang yang kemudian baik dianggap seperti itu, tapi dia memble, tidak mampu membereskan pekerjaan yang memberikan kepada dia. Ya, maka harus kriteria yang kedua adalah dia punya kredibilitas, skill. Artinya kalau memang dia diberi amanah, selain jujur harus tuntas bisa menyelesaikannya. Dan hari ini maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita krisis di dalam masalah keterpercayaan ini. Saya terus terang punya banyak sekali proyek-proyek besar yang kemudian harus mendirikan LSM, harus mendirikan akademi kepemimpinan, harus mendirikan. Tapi saya ketika mencari orang kader-kader, manajer-manajer harus diletakkan di situ, saya merasa kebingungan. Dan ini ternyata bukan hanya satu dua, tapi banyak sekali yang kemudian merasa kesolehan dengan atau baiknya integritas pribadi seorang dengan kemampuan menyelesaikan pekerjaan ini menjadi barang yang hari ini masih langka. Maka sesungguhnya pesan saya pada diri saya sendiri dan antum sekalian, kalau kita bisa menghayati, mengamalkan etos kerja muslim dengan baik, maka sungguh demi Allah kita akan bisa menjadi orang yang terpercaya. Yaitu kalau disebut sama orang, dia punya proyek, disebut nama kita, pertama dia akan punya pikiran, ya, dia akan jujur, saya percaya dia. Yang kedua, dia akan bisa menuntaskannya, menyukseskannya. Ya, itu hal yang saya paparkan dari awal, agak berbelit-belit panjang lebar tadi, mengerucut pada sebuah kata bahwa seorang muslim yang baik haruslah menjadi sosok yang terpercaya. Ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat buat saya sendiri dan antum sekalian. Dan ada waktu 10 menit, kalau ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada langsung saya tutup. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya, dikembalikan kepada akadnya. Kalau memang akadnya adalah capaiannya hanya target, ya, hanya target sekian, maka tidak mengapa dia melakukannya. Tapi kalau akadnya adalah memang yang diharapkan oleh itu, kalau ada kelebihan waktu dia bisa melakukan untuk menambah target dia, maka di situ tidak boleh. Jadi dikembalikan kepada akad, wa'aufu bil uqud, atau dikembalikan kepada aturan main yang sesungguhnya. Kalau memang dia monitoring dan di situ artinya yang dituntut dari kita adalah hanya sekedar target atau selesainya tugas-tugas tertentu, maka tidak mengapa. Tapi kalau yang diharapkan oleh perusahaan dan lebih dari itu, maka tidak boleh. Dan ini saya terus terang sosmed, kemudian smartphone dan sebagainya, kadang-kadang memang itu jadi fitnah, ya. Kalau kita harus bijaksana, karena itu terus terang bisa menghancurkan karir, bisa membuang hidup kita. Kalau harusnya tanpa itu kita beretos kerja seorang muslim, termasuk itu kan khianat. Kalau kemudian di jam kerja kemudian kita menggunakannya untuk selain itu, subhanallah, para ulama mencontohkan ada hakim ulama besar, dia tidak pernah kecuali menangani kasus-kasus itu. Dan ini saya kemarin ketemu sama begawan ekonomi dari Timur Tengah, Pak Masun, di
di Jakarta Pusat, dia mengatakan apa? Sekarang pengusaha-pengusaha Timur Tengah melirik Indonesia karena apa? Karena di sana ada regulasi yang menyulitkan investasi itu ditarik. Untungnya boleh, tapi rasul malnya, modalnya jangan. Gitu. Akhirnya melihat Indonesia ini. Tapi ada satu perbincangan yang cukup menyakitkan hati saya. Dia mengatakan Indonesia, dia punya ribuan karyawan. Dia mengatakan karyawan saya Filipina sejak awal bekerja sampai selesai bekerja tidak pernah mengangkat telepon. Keren. Padahal Filipina agak mayoritas Kristen. Tapi kita kadang-kadang banyak terganggu. Jadi seperti itu Pak ya. Dikembalikan kepada kesepakatannya. Kalau memang itu adalah capainya hanya target saja, maka boleh. Kalau memang tidak dan sisa waktunya adalah digunakan untuk mengoptimalkan lagi, maka tidak boleh. Ada yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Inti bisnisnya dan cara mendapatkannya. Mungkin bisa disebutkan kasusnya? Oh iya. Nyuap lah gitu ya. Oke. Yang pertama adalah yang kita perhatikan tadi bidang ininya ya, bidang inti usahanya. Kayak tadi misalkan menjual khamr atau pabrik khamr misalkan, kita nggak bisa di situ. Karena Rasulullah mengatakan melaknat orang yang semuanya gitu. Atau misalkan itu masalah riba misalkan nggak bisa. Tapi misalkan bisnisnya halal tapi prosesnya ada ini itu, kita yang penting kita tidak di bagian itu. Kalau memang bagian perizinan itu bukan urusan kita adalah mas'uliyah kita bahwa bidang kita halal. Yang kedua, bahkan ada pertanyaan, saya pernah langsung bertanya kepada seorang syekh, mengatakan saya bekerja di sebuah perusahaan yang semuanya halal, tapi gaji saya datang dari, kan perusahaan mesti nyimpen banknya bukan di bank syariah ya, hasil riba itu sebenarnya haram, tapi kemudian hasil dari bunga yang diterima oleh bank punya aset sekian ditaruh di bank, kemudian hasilnya dari bunga itu dibayarkan ke kita. Halal nggak? Dekat jauh halal. Karena apa? Karena memang yang kita lakukan pekerjaan kita ngantor, kita apa yang pegawai negeri misalnya dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang halal. Jadi tidak memandang dari mana mereka membayar kita, itu urusan dia dengan Allah SWT. Ketika dia membayarnya dengan bunga, itu bukan urusan kita. Itu adalah yang penting yang kita kerjakan bidangnya halal. Dan kemudian kalaulah kita terpaksa di sebuah bidang yang terkait dengan administrasi pemerintahan yang kadang-kadang ada suap begitu, maka tentang suap itu bagaimana? Kalau seandainya memang prosedurnya kemudian tanpa itu ya, kaidah umumnya jelas, ar-rashi wal murtasi finnar, suap dan suap tidak boleh. Tapi kemudian ada mekanisme yang sudah menjadi mengakar gitu ya di sebuah struktur perizinan, bahwa kalau itu nggak dapat, maka yang seperti itu pun yang dosa bukan kita. Yang dosa adalah orang yang mengambil mekanisme itu. Kita sudah menghindar mati-matian, kok sudah ini kok digantung sampai 3 tahun nggak dapat izin gitu. Maka pada saat seperti itu disebut kita mengambil hak ya. Sama kasusnya orang yang kemudian di pengadilan itu, kalau pengadilan sebagian itu kalau yang benar nggak salah, yang akan menang biasanya yang bayar gitu ya. Lah kita benar, kemudian kok bisa dikalahkan oleh yang salah karena dia bayar. Maka ketika kita membayar, statusnya kita bukan menyuap, tapi kita mengambil hak kita, dan itu insya Allah ma'zur, dibolehkan ya. Sekali lagi kita ihtimam, perhatian dengan apa yang kita lakukan di bawah kita. Adapun proses-proses itu insya Allah tidak berkaitan dengan haramnya rezeki kita. Ada yang lain? Ya silakan. Misalkan ada suatu perusahaan besar ya. Memang uang yang diterima mungkin tidak haram, tapi pada saat orang tersebut mau masuk, dia harus mengeluarkan uang juta misalkan untuk direvisi di perusahaan tersebut, itu statusnya iya, dia dosanya pada saat menyuap ya. Artinya dia bertobat kepada Allah SWT, tinggal jangan diulangi lagi. Adapun hasilnya ya, apalagi biasanya situasinya memang di Indonesia sulitnya situasinya memang betul-betul seperti itu, maka dia bertobat kepada Allah SWT betul-betul
Dan kalau memang dia bisa mencari pekerjaan yang alhamdulillah, kalaupun tidak, minimal selama itu dia sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya faat bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi ikutilah yang baik dengan yang buruk itu dengan yang baik, maka insyaallah yang baik itu pahalanya akan menutupnya. Maka ketika prosesnya seperti itu, kalau memang kita bisa mencari yang baik alhamdulillah, kalaupun tidak, maka yang kita lakukan hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali, tidak akan mengulanginya, dan konsisten selamanya saya nggak akan mengulanginya. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang mencukupi. Ya, kalau memang bisa pindah itu menjadi keluar dari subhat. Tetapi ketika itu tidak sulit atau tidak mampu, maka ya pendapat yang lebih kuat mengatakan dia karena ini kasusnya kan kasus muakkad, kasus yang di awal ya. Kecuali dia mampu alhamdulillah keluar, kalaupun tidak maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja dengan baik, kemudian tidak mengulanginya lagi. Ada yang lain? Tinggal 1 menit ya. Tidak ada lagi, kita akhiri. Cukup ya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah saya mengajak diri saya sendiri dan saudara-saudaraku sekalian, mari kita mulai menjadikan beragama ini di semua sektor kehidupan. Beribadah khusyuk, bekerja prestatif, berumah tangga beres, jadi teladan. Ya. Jadi istri yang teladan, jadi suami yang idaman. Ya, mudah-mudahan itulah Islam. Jadi kalau begitu kayaknya Islam nggak dijelek-jelekin. Sekarang Islam itu agak sedikit dicibir karena contoh-contoh yang banyak kadang-kadang membedakan antara bahwa Islam itu hanya ibadah. Kalau bisnis, kalau ini enggak, itu salah. Tapi sekarang kita dengan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang beriman masuklah ke dalam Islam secara totali, secara keseluruhan, secara kafah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbal baraya أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا